Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Talbis Iblis. Kita sampai pada muqaddimah penulis, yaitu di sini Ibnu Qayyim berbicara tentang hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Kenapa harus ada nabi dan rasul? Konsep kenabian itu salah satu dari 3 perkara asasi yang ada di semua agama-agama samawi, yaitu tauhid, nubuat, dan ma'ad. Ya, tauhid itu konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala, nubuat konsep kenabian, bahwa ada nabi-nabi yang diutus, dan yang ketiga ma'ad, adanya hari berbangkit. Itu 3 asas semua agama samawi, ya. Mereka mempercayai itu, ya, walaupun mereka menyimpang, ya, dari pondasi asasi tersebut. Nah, di sini Ibnu Qayyim membicarakan hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Beliau mengatakan bahwa para nabi ini datang dengan membawa penjelasan, al-bayyinah, bukti, membawa pedoman, mengobati penyakit-penyakit dengan obat yang mujarab, yaitu salah satu nama dari nama-nama Al-Quran adalah Al-Quran disebut asy-syifa, penyembuh, obat, ya. Dan para nabi dan rasul semuanya sepakat menempuh satu jalur yang tidak diperselisihkan lagi, yaitu membawa manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kembali kepada syariat Allah, maka masalah-masalah manusia bisa selesai, ya, atau mereka terhindar dari bahaya. Manusia perlu agama. Ya, sebagai contoh ini, ya, hari ini manusia terancam di bawah ancaman yang nyata, ya, dan banyak korban-korban yang
berguguran dan berjatuhan. Satu demi satu jatuh. Dan ini disaster, yaitu bencana yang menakutkan sebenarnya. Yaitu apa yang disebut dengan penyakit al-ishq. Pernah dengar? Al-ishqu dari Ain Shin Qaf. Ain Shin Qaf, ishq. Pernah dengar enggak? Pernah? Apa itu? Apa al-ishqu ini? Enggak tahu. Udah jadi bahasa Indonesia. Asyik. Tahu asyik enggak? Apa itu asyik? Hah? So asyik. Hah? Apa? Menyenangkan, ya. Kesenangan, ya, kesenangan. Kesenangan itu asyik, ya, bahasa Arab itu. Asyik itu bahasa Arab itu. Diserap jadi bahasa Indonesia, asyik. Nah, ini banyak manusia hari ini kena penyakit isyik. Sampai-sampai hari ini enggak berdaya manusia, apa sih caranya untuk bisa selamat dari penyakit ini? Penyakit ini apa sih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau antum pernah dengarlah penjelasan tentang isyik. Tadi ada yang bilang, oh pernah dengar, tahu. Apa sih kalau diterjemah? Itu kan bahasa Arab ya, isyik. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya atau dalam di Indonesiakan, apa jadinya? Isyik itu. Hah? Apa? Kasmaran. Apa itu? Apa itu kasmaran? Hah? Jatuh cinta. Ah, yang benar. Apa itu isyik? Bukan. Hah? Apa? Berkutat. Ini lebih asik. Lebih asik pula. Apa? Lebih aneh lagi. Berkutat. Berkutat-kutat gitu ya? Enggak. Ada? Kelainan. Kecanduan apa? Kecanduan game. Asik main game. Apa ini, ikhwan? Katanya tahu. Antum ngaku-ngaku aja. Akhwat, umahat, tahu nggak isyik itu? Supaya kita tahu ini kenapa manusia perlu syariat. Ada dalam Al-Quran, dinotis dalam Al-Quran penyakit isyik ini. Hah? Anak muda? Anak muda, banyak anak muda sini. Anak muda apa? Takut ya? Jangan-jangan kena. Apa itu isyik? Terlena. Cinta. Pernah jatuh cinta aja. Siapa tadi yang jawab? Masih muda. Oh, masih muda. Aduh. Anak tua pula. Orang tua. Ya udahlah, berarti antum ngaku-ngaku aja. Mau saya kasih tahu enggak? Atau enggak? Mau? Oh, udah saya kasih tahu. Isyik itu adalah dalam bahasa Indonesianya ya, supaya gamblang, supaya jelas, tegas, lugas tanpa bias. Antum ngerti jadinya. Dan kenapa ini saya sebut bahaya, disaster yang mengerikan seluruh dunia.
apalagi zaman sekarang. Menyeramkan, horor. Tahu horor nggak? Iya. Kalau kita lihat takut gitu ya, itu horor. Membuat kita nggak bisa senyum, membuat kita terdiam, terbungkam. Apa itu? Saya kasih waktu untuk berpikir. Hah? Udah nggak bisa mikir lagi? Udah? Hah? Lalai. Goplak kali itu. Hah? Mengikuti hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan, nafsu tidur, gitu. Enggak. Kecintaan terhadap orang lain kalau lihat di buku ini yang mendisiplinkan jiwa kalau misalnya itu jadi juga. Gitu. Mencintai orang lain gitu. Oh, enggak boleh. Sampai parah gitu. Ada yang lebih parah. Ya udahlah, saya jelaskanlah. Dengarkan baik-baik ini ya. Eksklusif ini untuk ikhwan-ikhwan legenda. Legenda ini ya. Isyq itu adalah fantasi seksual yang menyimpang. Ngerti nggak kata-kata saya ini? Gak usah malu-malu dengarnya. Saya pun nggak malu-malu ngomongnya. Fantasi seksual yang menyimpang. Ini berkaitan dengan fantasi. Fantasi itu ya. Halusinasi, imajinasi yang ngawur itu fantasi, jadi berfantasi. Seksual ini kaitannya dengan apa? Dengan yang di bawah perut. Menyimpang karena ini keluar dari fitrahnya. Ngerti ya? Kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi, fantasi seksual yang menyimpang. Itu isyq. Dengarkan baik-baik ini. Banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran penyakit ini. Sekaligus solusinya. Karena dari solusi ini kita tahu apa penyebabnya. Kalau saya boleh tahu, kalau antum pernah dengar kajian tentang isyq, penyebab utamanya apa ini? Jawab dengan puisi. Saya nggak minta ayat dan hadis. Antum jawab dengan puisi aja. Antum kan senang berpuisi. Saya kasih pilihan, berbalas pantun ya harus dia berbalas pantun. Nah sekarang saya tawarkan kepada antum dua opsi. Ya, ada. Kok kayak lesu macam belum bangun tidur di sini nih jemaah, gimana nih? Ayo, saya ngaji, kalau sama saya ngaji harus mikir. Nggak mau saya antum cuma dengar aja, bengong aja, nggak mikir. Pagi-pagi diajak mikir, berpikir keras. Ikuti ya, ini ya. Kalau nggak diikuti nanti nggak dapat faedah. Ayo pilih mana? Bagus. Ini penyebab penyakit isyq ini. Dari mana datangnya lintah? Katanya berbalas pantun ya. Bagus, cakep. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya isyq? Bagus, cakep. Dari mata turun ke hati. Jadi penyebab isyq apa? Pandangan mata. Pandangan mata. Makanya ada hadis yang berbunyi an-nadrah sahmun min sihami iblis. Pandangan mata itu salah satu panah dari panah-panah iblis.
Makanya di dalam Islam ya ada aturannya itu, ketat, ketat sekali sebenarnya. Ya, berkaitan dengan pandangan mata ini. Diatur semuanya. Islam menjelaskan tentang penyakit isyik, penyebabnya dan solusinya. Kalau seandainya, andai kata manusia mau mengikutinya. Tapi apa kata manusia? Ah, Islam ribet kali, banyak kali aturannya. Monggo, silakan. Apa yang terjadi? Mengerikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Tadi antum bilang apa? Dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke mana? Dari hati turun ke mana? Iya, itu. Jadi makanya dalam definisi tadi saya katakan seksual karena ini berkaitan dengan sesuatu di bawah perut. Ujung-ujungnya ke situ. Nggak perlu malu, ini perkara yang perlu dibicarakan secara jelas. Karena manusia kebingungan ini. Ini kasus-kasus ini banyak menimpa bukan hanya di kalangan orang-orang yang tidak ngerti agama atau tidak beragama, bahkan orang-orang yang berlatar agama, di semua agama, termasuk Islam. Apa? Termasuk Islam. Gak usah malu antum dengarnya. Terbuka aja kita membahasnya. Memangnya fantasi seksual menyimpang yang menimpa itu hanya orang-orang yang tidak ngerti agama, tidak beragama, bahkan yang kental latar belakang agamanya. Sehingga dan bahkan terjadi di lingkungan pendidikan. Apa? Di lingkungan pendidikan. Pendidikannya bukan kaleng-kaleng, pendidikan agama, Pak. Ya. Nah, jadi ya namanya dari mata turun ke hati. Kalau sudah nyantol ke hati, ya turun lagi dia biasanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Tapi ini semua menyimpang dari agama, dari fitrah. Allah sebut ini di dalam Al-Quran. Contoh-contohnya, ya jelaslah. Allah bercerita tentang kaum Sodom, ya. Itu kan salah satu bentuk penyimpangan seksual, fantasi seksual yang menyimpang. Ada lagi yang lain, ada siapa? Kisah apa? Yang Allah notice dalam Al-Quran. Coba, ada kisahnya masyhur, terkenal, diceritakan di dalam Al-Quran. Dan ini contoh orang yang kena penyakit isyik. Siapa? Kisah apa? Nabi Yusuf. Iya. Spesifiknya? Hah? Istrinya. Yaitu istri penguasa Mesir. Penguasa Mesir punya istri bernama siapa namanya? Hah? Betul? Juliet? Juliet atau Julekha? Julekha atau Juleha? Ya terserah lah antum mau ucap gimana. Ya, si Juleha inilah ya, si Juleha. Istri penguasa Mesir. Artinya apa itu? Dia sudah bersuami, kurang dunianya. Istri penguasa Mesir, ikhwan, tinggal di istana. Ada kurang dunianya? Enggak, ini bukan masalah ekonomi, enggak. Oh, dia kesepian kali, enggak punya suami. Enggak juga.
Suaminya juga bukan kaleng-kaleng, penguasa Mesir. Kurang apa? Kan begitu ya. Nah, masalahnya ini bukan masalah kurang apa dia. Orang-orang yang kena penyakit-penyakit seperti ini nggak ada kurangnya sebenarnya dari semua sisi, ya, sisi keluarganya, karirnya, semuanya mengkilap, cemerlang, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya hati-hati dengan penyakit isyuk ini, seperti pepatah tadi, ya. Ada ungkapan lagi, kalau cinta sudah melekat, lanjut. Apa? Kalau cinta sudah melekat, kalau dari mata sudah turun ke hati, apa yang terjadi? Apapun terasa coklat, apapun, Pak. Ya, antum jangan apa kali lah, lugu kali lanjutinnya. Apapun terasa coklat, Pak. Batang kayu dikolak pun enak katanya. Kira-kira gitulah kalau cinta sudah melekat itu. Alias apa? Semuanya terjadi di luar nalar. Orang sekarang bilang nurul. di luar nurul katanya. Ya. Di luar akal sehat, Pak. Nggak masuk akal sehat kadang-kadang. Seperti si Zulaiha ini. Apa yang terjadi pada Zulaiha? Coba, kisahnya dalam Al-Quran gimana? Dia, ngapain dia? Kan ada dalam Al-Quran, antum nggak baca surat Yusuf apa? Kalau khatam Quran surat Yusuf dikecualikan apa? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi, kan begitu kata Allah. Dan si Zulaiha ini menggoda ya, Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf itu digambarkan apa? Huwa fi baitiha. Nabi Yusuf ini besar di rumahnya Zulaiha. Yang tidak lain tidak bukan adalah anak sambungnya istilahnya sekarang ya. Anak tirinya lah. Ya seperti anak sendiri lah, dari kecil tumbuh besar di istana itu. Ya, yang ngasuh siapa? Zulaiha. Ini judulnya pagar makan tanaman ini. Ya, betul ya? Iya, pagar makan tanaman ini. Si Zulaiha ini yang mengasuhnya tinggal tumbuh besar di rumahnya. Tiba-tiba pagar makan tanaman, Pak. Mau digarapnya ini, anaknya ini. Iya, kadang-kadang nggak masuk akal ya. Ya dihitung anak sendirilah, punya suami, dunia nggak kurang-kurang. Kok bisa-bisanya kata orang sekarang ya. Tapi hati-hati penyakit isyuk, Pak. Semuanya terjadi di luar nalar. Nggak masuk akal kadang-kadang. Yang membuat orang terkejut-kejut. Wah, kok bisa begini? Wah, kok bisa gitu? Ya. Nah, memangnya pelaku pedofil itu, ini salah satunya ini ya. Pelaku pedofil itu apakah dia nggak punya istri? Kan terjadi juga Pak ya, guru ngaji menggarap anak-anak muridnya sendiri. Terjadi nggak? Ternyata Pak, latar belakangnya dia sudah beristri. Bahkan lebih parah lagi sudah punya anak Pak. Ya jadi pertanyaan, ini dia waktu melakukan itu, apa nggak teringat anaknya Pak? Kan begitu ya? Ya dengan nalar akal sehat kita kan begitu ya? Nah, tapi kalau itu tadi lah, kalau cinta sudah melekat, apapun di luar akal sehat memang, Pak. Ya, itu bahayanya penyakit isyuk itu, ngeri ini. Boleh saya katakan nggak ada yang bisa aman dari penyakit ini. Kita harus berhati-hati. Tua, muda, miskin, kaya, kecil sampai orang tua. Memilukan sekali, Pak. Saya
Ya gimana ya, nggak usah diceritakan detail lah, tapi orangnya sudah masuk penjara Pak. Kasusnya pedofil. Orang ini aktif panitia kajian. Saya bukan nakut-nakuti, wah kalau gitu bukan. Ini masalahnya dia dekat dengan agama sebenarnya. Ternyata menggarap predator. Nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Everything is okay kelihatannya. Tapi dalamannya kan kita nggak tahu, Pak. Karena isek ini menyerang hati dia. Hati itu yang dilumpuhkannya. Ngeri. Saya aja nggak masuk penjara Pak, babak belur, bonyok-bonyok mukanya kan masuk di YouTube itu. Saya nggak usah detail lah di mana. Kalau antum nanti searching akan ketemu nanti. Guru agama melakukan di babak belur ya Pak, mungkin di sel lah, nggak tahu lah. Yang itu kita kenal dekat. Kita sampai, aduh, ngeri ternyata Pak penyakit ini. Nggak pandang bulu rupanya. Bahkan orang yang dekat dengan sesuatu yang seharusnya dia bisa selamat, itu agama. Tapi kalau dia tidak waspada, ini bahaya juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ada diceritakan dalam Al-Quran, di notis ini. Artinya ini bukan, banyak sekali faedah yang kita bisa petik dari surat Yusuf, khususnya yang berkaitan dengan penyakit isek. Kalau antum pernah bahas surat Yusuf, lalu tidak menyinggung tentang isek, itu kurang itu. Antum nggak ngerti sebenarnya salah satu faedah penting dari surat Yusuf itu. Pernah bahas tafsir surat Yusuf, saya tanya. Pernah? Nggak pernah? Seumur-umur, pernah nggak ikut kajian tafsir surat Yusuf? Belum sampai situ. Pernah enggak? Saya nggak cerita antum udah sampai situ atau belum. Pernah enggak? Belum. Membahas tafsir surat Yusuf gitu. Aduh. Kenapa? Kurang menarik surat Yusuf itu. Kisahnya kan seru itu. Banyak faedah, banyak sekali sebenarnya faedah yang bisa dipetik dari surat Yusuf. Itu masalah sosial. Isu yang diangkat di dalam surat Yusuf itu adalah isu sosial, penting sekali. Parenting, ya kita katakan penyakit-penyakit kejiwaan, psikologi. Kalau mau kita kupas tuntas ya, surat Yusuf itu luar biasa. Nah di sini ini kena penyakit isek nih si Zulaiha ini, sehingga dia mau menggarap anaknya sendiri. Jadi saya simpulkan aja lah, isek itu banyak macam-macamnya. Fantasi seksual yang menyimpang ini banyak macam-macamnya. Di antaranya fantasi seksual menyimpang terhadap lawan jenis. Contohnya Zulaiha ini. Yang ada dalam Quran ya, yang nggak ada dalam Al-Quran mungkin antum pernah dengar kisah Laila Majnun, Majnun Laila. Pernah dengar? Siapa nih Majnun Laila ini? Romeo. Romeo dan Juliet. Itu versi yang luar sana lah ya, kena isyak juga sebenarnya, sama aja. Tapi dalam Al-Quran sudah jelas kan, yaitu si Zulaiha. Nah, di dalam apa namanya ya, kalangan bangsa Arab ada yang dikenal dengan sebutan Majnun Laila. Laila Majnun, masa nggak tahu antum Laila Majnun? Namanya Qais. Ada di dalam buku biografi itu, maksudnya buku sirah, buku biografi. Ada namanya, orang itu namanya Qais. Artinya ini sosok bener ini, benar-benar nyata ada dia. Dia seorang penyair juga, ya, senang bersyair juga dia. Si Qais ini tergila-gila sama si Laila. Karena Laila ini ternyata idola semua. Semua menginginkan Laila, kira-kira demikianlah. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila, walakin Laila la tuqiru bidzaka. Semua ingin jadi pacar Laila, tapi Laila
nggak nerimanya. Cinta bertepuk sebelah tangan, sakit Pak, capek. Ya, nah demikian si Laila ini. Ya dia mungkin idola lah pada masanya. Nggak tahu, mungkin cantik kali si Laila ini ya. Sehingga membuat si Qais tergila-gila, jatuh cinta pada pandangan pertama, begitulah kira-kira. Iya, itulah bahayanya pandangan mata itu. Dari mata turun ke hati. Kalau hati sudah kelepek-kelepek, susah nanti, susah jadinya. Ya, nah, ya sampai-sampai si Qais ini, ya akhirnya hidup semati kan. Iya, mati si Laila, mati juga dia. Ya, sekubur berdua. Kira-kira digambarkan seperti itulah ya. Dia berkata dalam syairnya, fa wallahi idza ma dzakartuha atintaini shallaitu duha am tamaniya, katanya. Dalam syairnya itu. Ya sumpah katanya, dia bersumpah ini. Demi Allah katanya. Kalau aku sudah ingat si Laila ini, aku enggak sadar lagi salat duhaku 2 rakaat atau 8 rakaat. Artinya ini sudah mengganggu ibadahnya sampai dia nggak sadar salat duhanya 2 rakaat atau 8 rakaat. Mungkin salat subuhnya 4 rakaat kali dia, kan begitu ya. Saking asyiknya nginget si Laila, akhirnya dia nggak fokus lagi ibadah, terganggu ibadahnya. Ya itulah pengakuannya sendiri itu, pengakuan dari si Qais sendiri, si Majnun Laila ini. Inilah contoh orang yang kena penyakit isko. Ngeri kan? Ngeri. Yang akhirnya itu berujung kepada kematiannya gitu. Ada orang yang kena penyakit isk ini sampai memang ujungnya bisa membahayakan jiwanya sendiri. Ya, dan yang paling sering Allah singgung di dalam Al-Quran tentang penyakit isyk ini adalah fantasi seksual yang menyimpang terhadap lawan sesama jenis. Namanya apa? Homoseksual. Itu kan fantasi seksual yang menyimpang. Kadang-kadang lucunya Pak ya, orang-orang ini bukan orang yang nggak punya istri. Punya istri, istrinya cantik lagi. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, ini orang kok doyannya sejenis gitu, sama jenis, ya kan? Iya, tapi ya itulah dia penyakit isyk. Dari mata turun ke hati, dari hati turun kemana lagi? Lanjutkan aja sendiri. Dan menyimpang, Pak. Ya, dia mendatangi sejenis, kan begitu ya? Sama jenis itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa mereka? Kaum Sodom, kaum Nabi Lut yang akhirnya dibinasakan. Ya, nah demikian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ada yang fantasi seksual yang menyimpang kepada anak-anak, namanya pedofil, predator. Ada kepada hewan, ada. Hewan, Pak. Nggak masuk akal. Antum nggak percaya bahwa ada orang yang punya fantasi seksual menyimpang kepada binatang? Antum nggak percaya? Percaya nggak? Belum pernah lihat tapi ya. Ada, Pak. Makanya ada hadis yang berbunyi, man atal bahimah, barang siapa yang mendatangi hewan, bahimah itu hewan ternak lah, karena kalau yang datangi singa kayaknya nggak berani dia. Ada hadisnya, faqtulu al-fa'il wal bahaim wal bahimah, maka bunuhlah, hukumannya adalah bunuhlah pelakunya dan hewan itu. Ada hukumnya dalam Islam, disebutkan Nabi. Artinya apa? Ini bukan omon-omon. Ini nyata. Makanya ada hadisnya. Kalau enggak kan ngapain Nabi mengatakan seperti itu? Betul enggak? Memang ini apa enggak masuk akal, Ustaz. Memang semuanya enggak masuk akal, Pak. Penyakit isyk ini outputnya semuanya enggak masuk akal.
Ada hadisnya. Kalau antum nggak pernah ketemu orangnya, saya pernah ketemu, Pak. Doyannya ngelihat kambing, Pak. Kambing diembatnya. Serius. Ya kadang-kadang kita geleng-geleng, ini gimana? Begitulah dia Ishak itu, Pak. Ngeri. Ada yang sama mayat, Pak. Doyannya sama mayat. Iya, ada. Ada yang dengan mahramnya sendiri, inces. Pernah dengar ya? Inces ya namanya. Ya. Dan itu kan dengar ya di luar sana, masih di luar mungkin ya. Orang yang kawin sama anjingnya sendiri. Pernah dengar nggak? Wanita yang kawin sama kudanya sendiri. Sama kuda dia kawin. Kan aneh ya. Ada tapi gimana itu ya? Nah, itulah penyimpangan-penyimpangan fitrah ini terjadi karena isyuk semua. Ada yang nggak melibatkan siapa-siapa, Pak. Kepada dengan dirinya sendiri aja, single fighter, main solo aja dia. Yang paling ringan masturbasi lah. Makanya itu diharamkan dalam Islam. Itu semua berkaitan dengan fantasi seksual yang menyimpang. Yang paling ekstrim di atas masturbasi lagi orang yang mencari kepuasan dengan dirinya sendiri, dengan menyiksa dirinya. Misalnya dia lakban kepalanya, dia tutup plastik mukanya supaya dia kehabisan nafas. Dengan itu dia mencapai puncak kenikmatan fantasi seksualnya. Terjadi ini. Ada banyak kasusnya. Di barat sana banyak itu. Dan semuanya kembali kepada satu ini penyakit ini. Ini penyakit hati ini, yaitu isyq. Penyakit isyq itu penyebabnya apa? Makanya di dalam Islam ada aturannya tentang pandangan mata. Ada, diturunkanlah, diutuslah. Ini ada nyata di tengah-tengah manusia. Maka Islam memberitahunya, menjelaskannya dan memberikan solusinya. Apa kata Allah? Wa qul lil mu'minin ayaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka apa? Menundukkan pandangan. Artinya apa? Menjaga mata. Hati-hati. Dari mata turun ke hati. Dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa Allah sebut kemaluan di sini? Coba apa hikmahnya dalam surat An-Nur itu? Agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa disebut-sebut di sini tentang kemaluan? Ini kaitannya dengan seksual, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke mana lagi? Itu bahasa Quran, tapi ya lebih santun lagi kan gitu ya. Menjaga kemaluan mereka setelah Allah perintahkan untuk menjaga pandangan mereka. Makanya kita definisikan tadi fantasi seksual yang menyimpang. Fantasi itu kan karena dia sudah lihat itu, maka dia berfantasi. Kalau dia nggak lihat, gimana dia berfantasi? Semuanya dari pandangan mata. Semuanya dari pandangan mata para jemaah yang dimuliakan Allah. Dzalika azkalahum kata Allah, dan itu lebih suci bagi mereka. Apanya? Hati mereka. Dari apa? Terpapar penyakit isyq. Ingat ya ikhwan, ini semua orang bisa saja terkena. Jangan antum katakan wah saya aman, jangan. Antum enggak lebih hebat daripada iblis. Serius. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Karena musuh kita ini enggak kaleng-kaleng. Iblis itu luar biasa. Dan Nabi katakan bahwa pandangan mata itu dijadikan salah satu panah bagi iblis, memanah hati manusia dari pandangan mata. Maka ketat itu. Dan bahkan perintah ini bukan hanya ya kita katakan umum ya.
Allah katakan secara khusus juga kepada perempuan juga. Wa qul lil mu'minat ayyaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Demikian juga para wanita, hendaklah mereka apa? Menjaga pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Contohnya siapa? Si Zulaiha. Perempuan juga, bukan hanya laki-laki. Masalah ghadul basar ini ya, istilahnya dalam Islam kan apa? Ghadul basar, menundukkan pandangan mata. Ada konsepnya dalam Islam. Islam memberikan solusinya. Islam memberikan pedomannya supaya bisa selamat dari penyakit isyak. Antum pernah lanjutan ini ya, di dalam kisah itu kan antum tahu ya, perempuan-perempuan yang membuli si Zulaiha ini, ya kan. Zulaiha ini ketika kasusnya mencuat keluar kan gitu ya, ketahuan dia, ya malu dia kan begitu ya. Orang-orang pun membicarakannya, para wanita di Mesir membicarakannya, oh Zulaiha menggarap anaknya sendiri. Panas hatinya. Oh iyalah. Maka dia pun baru tahu rasa ini. Disuruhnya lah Nabi Yusuf, dikumpulkannya wanita-wanita itu kan ya, yang membulinya, dikumpulkannya, itu ceritanya dalam Al-Quran ya, lalu memberinya mereka apa? Sikina, yaitu pisau. Tahu pisau enggak? Tajam. Pernah ke pisau? Ke pisau. Terkena pisau maksudnya. Sakit. Nah, dia kumpulkan lah dia. Oh, dikasih pisau itu. Lalu dia berkata kepada Yusuf, wa qala tikhruj alaihin. Keluarlah kamu, tampilkan dirimu ke hadapan mereka supaya mereka lihat. Nah, Zulaiha ini tahu dia kena penyakit isyak ini gara-gara melihat Yusuf kan gitu ya, apalagi udah tahunan kan begitu ya. Nah, biar tahu rasa ini perempuan-perempuan yang membuli saya ini, bisa enggak mereka? Nah, maka Zulaiha ini nyuruh, keluar kamu. Ya kenapa? Karena si Zulaiha ini itu penyakit isyak itu, walaupun sudah ketahuan, ketangkep sama suaminya sendiri dan bla 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 ceritakan dalam Al-Quran, dia masih berhasrat juga sama si Yusuf ini. Dan pada akhirnya Yusuf memilih Zulaiha atau penjara? Penjara, Pak. Enggak milih Zulaiha karena Yusuf selamat dari penyakit isyak. Wa kana minal mukhlasin kan gitu ya. Dia orang yang ikhlas, selamat dia dari penyakit isyak ini. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kan dia, siapa yang enggak terpikat sama Zulaiha kan begitu ya. Istri penguasa, mungkin hidupnya glamor, bening kali. Tapi Yusuf enggak mau. Yusuf pilih masuk penjara aja. Kan itu ujungnya ya ceritanya. Nah ini nih, wanita-wanita ini, kita cerita tentang wanita-wanita ini. Nah demi mereka ketika Nabi Yusuf keluar dan mereka melihat Yusuf, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka memotong-motong tangan mereka sendiri. Pernah motong tangan enggak, Pak? Kepotong lah, motong tangan kayak mau bunuh diri aja. Terpotong pernah enggak tangannya itu? Pakai pisau. Pernah kali ya? Sakit enggak? Sakit, Pak. Nah, ini dalam Al-Qur'an disebutkan dengan ungkapan wa qatta'na. Itu artinya qatta'a artinya memotong lebih dari sekali, berkali-kali. Berkali-kali artinya bukan sekali potong, enggak, berkali-kali gini, buang gitu. Jangan coba di rumah lah. Yang jelas sakit lah ya, sakit sekali itu. Demi mereka melihat Yusuf, mereka berkata sambil motong-motong tangan mereka, hasyalillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim, kata mereka. Wah, Masya Allah, ini bukan manusia, ini malaikat ini, kata. Sambil motong-motong tangan mereka, Pak. Kebayang nggak itu? Memang ini di luar nalar.
Antum kepotong tangannya sekali aja, nggak usah berkali-kali. Apa yang antum ucapkan? Masya Allah, nikmat sekali. Mau lagi, gitu. Apa sih yang antum mengatakan kalau kepotong? Hah? Aduh, iya kan? Refleks ya? Iya. Refleksnya kayak gitulah. Aduh. Apa bilang yang lain? Enggak kayaknya. Oh, potong tangan. Oh, istriku cantik sekali. Enggak ya kayaknya. Enggak kayaknya. Enggak ingat antum itu. Nah ini wanita-wanita ini ketika mereka melihat Yusuf, apa kata mereka? Wahashalillah. Artinya apa? Mereka enggak menyadari dan enggak merasakan sakit itu. Itulah orang kena penyakit isyik, Pak. Walaupun itu membahayakan dirinya dan bisa berujung kepada kematian, mereka enggak peduli. Ya seperti orang-orang yang kena asfiksia autoerotik, mana itu menggantung diri mereka Pak sampai kelojotan supaya merasakan fantasi seksual itu. Macam-macam lah caranya. Ada yang pakai ikat pinggang, ada yang pakai lakban, ada yang pakai plastik, ada yang macam-macam, ada yang pakai pakaian juga, kain, macam-macam. Ini terjadi, ini nyata. Bisa sampai seperti itu, bisa. Allah sebut contohnya dalam Al-Quran. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran. Artinya ini bukan sesuatu yang kita katakan nggak nyata, nggak real. Mereka potong-potong itu sambil mengatakan hasyalillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Wanita ini akan selamat dari memotong-motong tangan mereka seperti itu. Asalkan apa? Hah? Iya. Kalau mereka qadul basar saat itu, mereka enggak akan potong-potong tangan mereka. Mungkin lihat sekali enggak apa-apa lah, udah tunduk lagi itu. Mereka gitu. Makanya Nabi mengatakan an-nadrah al-ula laka wa tsaniyah alaika. Kalau tertumbuk pada pandangan pertama mungkin itu dimaafkan. Tapi yang kedua ketiga enggak lagi, dosa. Ya. Nah, makanya dalam Islam ada aturan yang berkaitan dengan pandangan mata. Iya, salah satunya ghadul basar itu yang paling penting. Yang kedua apa coba? Yang kaitannya secara langsung dengan pandangan mata, menjaga pandangan mata. Apa coba syariat Islam? Ini mungkin hanya ada dalam Islam ini. Hanya ada dalam Islam kayaknya. Dibakukan menjadi salah satu ajaran Islam. Nilai-nilai Islam. Apa coba? Hah? Hah? Puasa. Ya jangan ke situ dulu lah. Yang jelas-jelas saja. Nabi mengatakan ini karena untuk menjaga pandangan mata. Selain ghadul basar ya. Apa? Enggak tahu? Hah? Langsung ke situ aja. Ya itu nantilah itu. Iya. Apa itu? Apa itu? Ini salah satu syariat Islam. Syariat Islam. Islam turun dengan solusi. Manusia perlu syariat. Jangan katakan Islam banyak aturan, yang perlu diatur. Karena bahaya mengancam. Apa itu? Iya sih, cuma istizan, aduh. Adab istizan. Ada nggak diatur dalam Islam? Ada. Ada 3 waktu. Jangan kasih orang-orang masuk ke kamar kamu atau ke rumah kamu. Kan begitu ya? Apa kata Nabi secara umum? Innama, hadisnya sahih, innama ju'ilal istizanu. Apa pernah dengar hadisnya? Li ajli al-basar. Itu hadisnya. Sesungguhnya syariat istizan itu dibuat untuk menjaga pandangan mata, li ajlil basar. Jelas Nabi mengatakan seperti itu.
Maka jangan selonong boy, ya kan? Dalam Islam ada aturannya, masuk rumah orang, bahkan rumah sendiri kan begitu ya. Nah, semua itu untuk menjaga pandangan mata, Pak. Paham nggak? Iya. Kemudian nikah gitu ya. Nabi mengatakan apa kepada para pemuda, khususnya para pemuda? Ya ma'syaras syabab, man istata' minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Segeralah menikah. Kenapa? Apa kata Nabi? Dengan menikah itu apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Semuanya untuk salah satu hikmahnya nikah ya, banyak hikmah nikah, dapat keturunan kan gitu, ini itu dan sebagainya. Salah satunya adalah untuk bisa menjaga pandangan mata. Semua li ajlil basar, Pak. Supaya enggak kena penyakit isyek. Dan semua itu harus dijalankan itu. Menjadi satu kesatuan, paket itu. Untuk bisa selamat dari penyakit isyek ini harus kembali kepada syariat. Itu sekarang orang-orang di barat sana bingung itu. Ini ancaman, Pak. Sudah disurvei, Pak. Bahayanya, apalagi sekarang ada alatnya. Apa itu? Apa itu? Setan gepeng. HP. Setan gepeng. Itu alatnya. Hingga menjadi masalah ini menjadi mengerikan. Ada setan gepeng katanya. Ada alatnya, ada medianya. Ada jendela dunianya gitu. Antum bisa buka apa saja. Yang lebih mengerikan lagi, ancaman ini bukan hanya mengancam orang-orang tua, anak-anak juga. Dari semua lapisan usia, Pak. Anak-anak zaman sekarang, ya nggak seperti kita zaman dulu lah. Kita dulu lihat adegan 17 tahun ke atas saja malu-malu kita. Serisih kita. Tutup mata kita, walaupun nutupnya kayak gini. Anak zaman sekarang, Pak, nonton tontonan 17 tahun ke atas, bahkan lebih atas lagi, cengengesan aja, Pak. Gitu. Itu ketahuan sama orang tuanya. Dulu kita takut lah ketahuan orang tua lihat-lihat kayak gitu, ya kan? Betul nggak? Generasi saya. Generasi hari ini, Pak, macam kulit kapalan itu, nggak terasa sama dia. Nah, saking udah terbiasanya. Antum memangnya aman anak-anak pegang HP? Punya anak, Pak? Pegang HP dia? Enggak, saya serius nanya ini. Punya anak enggak? Pegang HP dia? Antum bisa aman apa yang dilihatnya di situ? Hati-hati, narkolema itu ngeri. Narkolema tahu ya, narkotika lewat mata, alias pornografi. Dari skala yang ringan, yang light sampai yang berat, Pak. Dari yang minimum sampai maksimum. Karena orang yang terpapar pornografi, narkolema, itu kerusakan yang dideritanya pada otaknya lebih hebat, lebih besar, lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika. Sudah di-scan itu, Pak, otaknya. Ini orang yang kena kecanduan narkolema, pornografi, narkotika lewat mata, ini yang kena narkotika. Ternyata lebih parah yang kena narkolema ini. Masalahnya adalah orang yang kena narkolema secara fisik nggak kelihatan. Secara fisik ya nggak kelihatan. Tapi yang kena narkotika kan kelihatan. Kurus, cekung kan begitu ya. Tremor, macam-macam lah. Iya kan? Nggak. Oh, kelihatan, oh ini kena narkotika ini. Bisa diperiksa darahnya, bisa. Diperiksa, oh ada kadar narkotikanya, kan begitu ya. Oh, urinnya ketahuan. Tapi kalau narkolema nggak ketahuan, Pak, antum periksa darah apa nggak keluar hasil apa-apa. Semuanya sepertinya baik-baik saja. Itu ngerinya. Nah ini masalah kita semua, masalah manusia hari ini. Saya katakan masalah manusia ya, bukan hanya di luar Islam ya, di dalam Islam juga.
Makanya saya katakan ini masalah manusia. Apalagi kita berhadapan dengan zaman yang antum tahu sendiri zamannya seperti ini. Aurat diumbar, dieksploitasi. Mau kemana kita lihat, ya itu yang terlihat, kan begitu, betul nggak? Maka potensi kena penyakit isyik ini sangat besar sekali. Antum bisa bayangkan sekarang apa yang saya bicarakan? Kira-kira kalau ditanya, gimana sih solusinya? Nggak ada, Pak. Kalau antum tahu apa yang saya bicarakan ini, dan orang-orang di luar sana, orang-orang non-muslim aja tahu ini, nggak ada solusinya kecuali kembali kepada Islam. Dengan aturan-aturan yang ketat. Banyak aturannya, banyak. Misalnya apa? Usia 10 tahun pisahkan tempat tidurnya, kan begitu ya? Dilarang berkemul satu orang dalam satu selimut. Belum lagi larangan tasyabuh. Itu kan semua untuk menjaga kita agar tidak kena penyakit isyak ini. Ya makanya LGBT itu waduh, makin lama makin berkibar-kibar aja bendera pelangi mereka. Apa tercegah? Ya kalau agama lain sudah nyerah sudah, bahkan melegalkan kan gitu ya, kawin sejenis dan lain sebagainya. Makanya kita katakan, ya kenapa Rasul ini harus diutus? Kan ini masalahnya. Untuk menjelaskan ini. Kenapa kita perlu agama? Kenapa kita perlu aturan? Manusia sekarang sudah gak berdaya, Pak, menghadapi penyakit isyak ini. Gak berdaya. Antum silakan bicarakan kepada orang-orang di luar Islam. Silakan. Dan tanya mereka solusinya gimana sih? Gak tahu. Tinggal bisa jadi dalamnya tinggal tunggu jadi korban, dan siapa yang jadi korban berikutnya gitu aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Enggak ada solusinya selain ya belajar Islam lah. Tahulah syariat Islam itu bagaimana. Tapi orang sekarang bilang, wah Islam banyak aturannya, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini dilarang itu. Ya tadi antum bilang salah satunya adalah dalam Islam ketat dalam masalah menutup aurat. Kenapa? Ya itu tadi. Kita menutup aurat supaya apa? Orang lain enggak terfitnah dengan apa yang mereka lihat, kan begitu ya. Akan terjadi penyakit-penyakit sosial jika manusia tidak menutup aurat seperti yang terjadi hari ini. Sesederhana itu sebenarnya, cuma ya manusia, tahulah manusia ya. Protes aja, komplain aja kan gitu ya. Dikasih aturan gini komplain, dikasih aturan gitu komplain. Wah, enggak benar ini. Islam terlalu banyak kali aturannya, semua diatur ini itu dan lain sebagainya. Ya, sekarang manusia baru menyadari terbendung enggak sama mereka penyakit isyak ini. Orang non di luar Islam aja kita bicara gini, oh ada ya Ustadz dalam Islam penyakit isyak, iya, nggak tahu dia. Orang-orang membicarakan masalah penyakit apa penyimpangan psikologi, mereka nggak ketemu sumbernya apa, gitu ya. Hingga mereka nggak ketemu solusinya apa. Masalahnya Pak hari ini di kalangan kita aja lah ya, ini disembunyikan, nggak dibicarakan jelas seperti kita bicarakan pagi ini. Ini belum jelas sekali ya, ada pembahasannya secara khusus memang harusnya. Kenapa nggak dibicarakan? Karena dianggap aib, risih membicarakannya. Untuk apa coba? Hingga akhirnya apa? Ya nggak ada solusinya, muter-muter gitu aja seperti lingkaran setan. Saya tanya dulu antum secara jujur, terjadi nggak kasus-kasus ya kita katakan ini di lembaga pendidikan kita, pondok lah katakan, terjadi nggak? Terjadi kan? Iya. Gak usah malu-malu. Terjadi Pak, ini masalah ini. Masalah, tapi pondok kan nggak mau membicarakannya. Yang bisa Pak, kalau ketahuan usir, kan begitu ya. Ketahuan DO diusir, macam sampah kan gitu ya. Jadi nggak ada solusinya.
Masalahnya jadi pertanyaan saya adalah, saya tanya dulu sama pondok-pondok itu, kenapa orang ini murid seperti ini ada di pondok antum? Saya tanya itu. Apa jawabannya coba? Apa penyebabnya anak seperti ini ada di pondok-pondok itu? Coba apa jawabannya? Kenapa anak seperti ini ada di pondok itu? Apa jawabannya? Nggak ada jawaban. Kenapa? Ya kenapa? Kalau terdeteksi apa pondok itu mau tetap nerima? Kalau terdeteksi, apa pondok itu mau nerima? Jadi sebabnya apa? Hah? Udah cerita donatur lagi antum. Aduh. Aduh susah. Karena orang tuanya menyembunyikannya. Saya ngomong keras-keras gitu sama pondok. Karena orang tuanya menyembunyikannya. Kenapa dia sembunyikan? Karena dia ini dianggap aib dan gak dibicarakan. Udah diem-diem aja. Memang bisa sembuh sendiri. Ingat, penyakit isek tidak bisa sembuh sendiri. Satu. Yang kedua, kambuhan. Maka jangan merasa aman kalau udah terpapar ini bisa sembuh secara instan. Enggak. Yang ketiga, menular. Apa? Ini penyakit menular, ngeri enggak? Nah akhirnya dianggap aib lah oleh si orang tua ini. Dia diam-diam masukkan anaknya ke situ. Dengan harapan, wah nanti bisa sembuh. Mana bisa Pak kalau nggak dibicarakan. Nggak bisa. Saya ngomong keras gitu sama pondok. Tiap hari keluarkan anak, kenapa? Ketahuan asusila ini itu, kena pornografi, kena ini, kena itu. Keluarkan. Ini nggak dibicarakan, didiem-diemkan aja. Jadi lingkaran setan. Apa antum pernah ada yang bahas tablik akbar bicarakan penyakit isyak? Akhirnya gimana? Ini dikeluarkan. Oke, dikeluarkan karena pondok nggak nerima orang seperti ini. Wah, saya terima itu. Saya maklumi. Nggak salah juga sih. Cuma ya pertanyaan saya, kenapa anak seperti ini bisa masuk? Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak ngerti mereka jawabnya. Saya kasih tahu, makanya saya keras-keras ngomongnya sama mereka. Karena orang tuanya menyembunyikannya. Akhirnya gimana? Ya dikeluarkan, dibawa sama ayah ibunya sambil ngomel kan gitu ya. Oh ini pondok apa ini, nggak terima kan gitu ya. Atau ada yang nerima juga, udah pasrah, udah ketahuan. Nah keluar dia, masuk ke pondok yang lain. Diam-diam juga. Karena ini masalah dikatakan aib, ditutup kan begitu ya, nggak usah dibicarakan. Terjadi lagi, muter gitu aja. Nah, pondok yang ngusir tadi, datang lagi yang lain. Disembunyikan juga, terjadi lagi. Ya gitu terus lah Pak. Karena anak-anak yang terpapar seperti ini bukan diterapi, bukan dibicarakan gimana masalahnya. Terbuka, nggak usah malu. Kalau dia merasa tidak bisa mengatasinya sendiri. Ya udahlah ya, nggak usah ada pertanyaan ya, cukup ya. Saya udah banyak bertanya tadi soalnya. Ya. Demikian. Jadi ini hanya untuk menjelaskan kenapa kita perlu syariat. Apalagi sekarang. Ada narasi di luar sana, oh narasinya apa di kalangan anak muda ini. Kita nggak perlu agama. Iya Pak, sekarang propaganda ateisme secara masif disebarkan di kalangan anak-anak muda.
Kemarin saya lihat itu di video di seorang remaja, anak muda lah, perempuan tapi ini, dia ngomong, itu Tuhan sia-sia katanya. Untuk apa ngutus-ngutus para nabi dan rasul, membuat kita berselisih satu sama lainnya gara-gara nabi dan rasul ini menyampaikan perkataan kita juga nggak paham katanya. Kita berbeda interpretasi, kita berbeda persepsi. Kenapa nggak semua orang aja diturunkan kepadanya wahyu gitu? Hingga akhirnya dia nggak percaya sama agama. Kayak gitu Pak, cara berpikirnya Pak. Ini propaganda ateisme. Terang-terangan dia katakan saya nggak perlu agama katanya. Ini ada di kalangan anak muda. Ngeri memang Pak. Ya kalau nggak kuat-kuat, nggak ngerti betul agamanya, selesailah. Ya, nah maka ya kita harus tahu kenapa agama ini diturunkan kepada manusia. Kenapa para nabi dan rasul itu harus diutus? Ya, nah dengan membawa aturan-aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena salah satu talbis iblis itu ya penyakit isyak ini. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, nggak ada pertanyaan ya. Sudah cukup ya. Karena Bisa tanya jawab. bisa? Ada. Coba yang mau bertanya coba. Waalaikumsalam. Kan karena sebetulnya karena pandangan mata. Iya. Hubungannya dengan ain itu apa Ustaz? Karena ain itu Lain lagi, ain itu lain lagi. Ain itu hasad. Itu penyakit hati juga. Sebabnya pandangan mata juga. Cuma beda. Ya. Nah, ain itu hasad sebenarnya. Pandangan mata yang hasad. Ya. Nah, demikian. Pengaruhnya terhadap orang lain. Beda dengan penyakit isyak ini. Iya. Itu beda penyakit itu. Apa? Beda penyakit. Sama-sama penyakit hati, cuma beda. Ada lagi? Ya. Terkait hal ini ada yang pernah mengatakan bahwa ini ada istilahnya itu pemberian dari yang kuasa itu dari Allah, maksudnya menjadikan sehingga dia mempunyai hasrat seperti itu. Enggak. Misalnya orang yang lahir kecenderungannya ke arah perempuan, kemudian dia Enggak. jadi perempuan, tidak ada. Itu semua berkaitan dengan pendidikan yang diberikan kepadanya. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi juga mengatakan dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-Ku ini semuanya lurus. Fajtalat humus syayatin, fa'atat humus syaitan, fajtalat man dinihim. Datanglah setan-setan kepada mereka dan menyimpangkan mereka dari agama. Mengeluarkan mereka dari fitrah. Sehingga terjadi penyakit ini. Ya. Nah, demikian. Makanya ada kata-kata menyimpang tadi, menyimpang dari fitrah. Ya, nah tidak dijaga fitrahnya oleh pendidiknya. Maka kita berkewajiban menjaga fitrah anak-anak ini. Mengkhawatirkan Pak, propaganda LGBT itu tingkatan dia. Ada tingkatannya nggak mau nikah. Ada tingkatannya nikah tapi nggak mau punya anak. Ada yang mendatangi sejenis, sama jenis. Ya kan sama aja semua outputnya, nggak punya anak, kan begitu. Ya gimana punya anak Pak? Yang didatangi sejenis. Ya gimana mau punya anak, nggak nikah-nikah. Gimana mau punya anak, nikah tapi ya child free, ya sepakat nggak punya anak. Ya ujung-ujungnya kan membatasi populasi manusia. Ini kerja iblis memang. LGBT itu ya kampanyenya intinya itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. LGBT itu punya bendera mereka.
bendera pelangi gitu ya. Tahu maksudnya apa? Untuk menunjukkan bahwa kami ini nation, negara, ada eksistensinya. Jadi bukan ancaman kaleng-kaleng, gampang itu, enggak Pak, ngeri ya. Dan semua itu ya sumbernya, penyebabnya satu ini, penyakit ini. Penyakit al-ishku, Pak. Ya. Apakah ini bukan sebuah ancaman? Silakan cari tahu jawabannya sendiri, ya. Oh, Ustaz, enggak apa tuh, enggak bahaya itu. Ya, antum nilai sendirilah. Wallahu alam. Ya udah, sampai sini dulu, udah 6.30 ya. Ya, antum mau sarapan ya? Sarapan atau apa? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.